Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam tandan berduri, salam planter Indonesia. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman sekalian, hari ini ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita ingin membahas sekaligus menganalisa bersama-sama apa yang menjadi penyebab terjadinya penurunan BJR. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin menyampaikan apakah sebenarnya yang dimaksud dengan BJR. BJR adalah singkatan dari berat janjang rata-rata. BJR adalah bahasa istilah di dalam sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bahasa ini adalah bahasa yang tidak asing bagi teman-teman, khususnya yang berada di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Namun memang jika bahasa ini dibawa keluar secara umum, mungkin teman-teman yang tidak bersentuhan dengan tanaman kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit mungkin akan sedikit aneh mendengar kata-kata BJR ini. Teman-teman sekalian, tanaman kelapa sawit ini umumnya itu tumbuh di daerah tropis seperti di negara kita, Indonesia, dan negara-negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan banyak lagi. Namun komoditi tanaman kelapa sawit ini akhir-akhir ini cukup berkembang biak di negara kita, negara Republik Indonesia ini. Teman-teman sekalian, sahabat tani Indonesia dimanapun berada, sebagai introduction, menurut saya bahasa perkebunan terutama kelapa sawit tidak umum dimengerti, maka saya sampaikan beberapa arti kata yang terkait dengan istilah-istilah yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama, kelapa sawit adalah Elais Genesis Jack yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu terkait tentang morfologi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit atau Elais Genesis Jack adalah tanaman penghasil minyak masak, kemudian minyak industri, maupun bahan bakar biodiesel. Teman-teman sekalian, buah kelapa sawit adalah buah bergerombol dalam tandan atau janjang yang muncul dari setiap ketiak pelepah daun. Dalam satu tandan atau janjang, ini sudah pernah saya sampaikan juga di video sebelumnya, yaitu di bagian morfologi tanaman kelapa sawit. Umumnya itu terdapat sekitar 2000 buah sawit ya. 2000 buah sawit ini 2000 buahnya ya, 2000 buah sawit dengan tingkatan kematangan yang bervariasi. Berikutnya saya akan pakai kata janjang. Janjang kelapa sawit akan semakin berat seiring dengan pertambahan umur tanaman kelapa sawit ya. Jadi dari mulai yang terkecil ini, dari mulai yang terkecil, bahkan ada yang lebih kecil lagi sebenarnya, yang ada yang istilahnya kalau di tanaman kelapa sawit itu dompet, terus kemudian baru pecah ini ya teman-teman, ini baru pecah, atau masa antesis, kemudian ini buah kopi, kemudian berlanjut lagi dengan yang lebih tua. Nah, susunan buah ini adalah kalau di perusahaan perkebunan namanya pilotaksis buah ya.
atau kelas kematangan buah. Teman-teman sekalian, berat janjang rata-rata atau BJR tadi adalah rata-rata berat dari satu janjang kelapa sawit yang ditimbang per periode tertentu, ya. Jadi kemudian di sana ada istilah yield per hektar, ya. Ini adalah potensi per hektarnya. Yield per hektar adalah produktivitas tanaman kelapa sawit per 1 hektar per periode tertentu. Data yield ini dihitung per bulan dan diakumulasi dalam waktu 1 tahun. Biasanya menggunakan satuan ton per hektar. Makanya kita orang perusahaan ini selalu berbicara tentang ton per hektar. Teman-teman sekalian, itulah sedikit tadi bahasa istilah yang kita pakai dalam sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya kita kembali ke materi awal, yaitu faktor-faktor penyebab turunnya BJR. Baik teman-teman tani sekalian, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya, yaitu faktor penyebab penurunan BJR. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan BJR berdasarkan analisa kami di lapangan yang menyesuaikan dengan kondisi cuaca, kondisi iklim, kemudian kondisi topografi dan tempat. Analisa awal kami yang pertama berhubungan dengan agronomi, yaitu satu, terkait masalah pemupukan. Yang kedua, manajemen tajuk. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan. Yang keempat adalah drainase. Teman-teman sekalian, mari sama-sama kita kupas dari 4 faktor penyebab terjadinya penurunan BJR tersebut. Yang pertama tadi terkait masalah pemupukan. Coba kita kilas balik histori 2 tahun ke belakang, bagaimana sistem pemupukan kita. Bagaimana dosis pupuk yang kita berikan, apakah sesuai atau tidak? Teman-teman sekalian, berhubungan dengan pemupukan ini cukup panjang sekali, maka di sini saya ambil satu kesimpulan untuk memaksimalkan berat tandan tersebut. Pemupukan adalah hal penting, terutama pada waktu pengaplikasian pupuk di lapangan. Itu setidaknya harus memenuhi 4 kaidah, yaitu tepat tempat, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu. Kemudian teman-teman, faktor yang kedua adalah manajemen tajuk. Manajemen tajuk ini berhubungan dengan standar kebutuhan pelepah yang digunakan. Jadi untuk tanaman tua, teman-teman sekalian, kita upayakan pelepah yang dibutuhkan untuk tanaman tua sekitar 40 sampai dengan 48 pelepah. Kemudian untuk tanaman muda, kita upayakan tetap standar di 48 sampai dengan 56 pelepah. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan fotosintat atau fotosintesis, ya. Jadi kalau pelepahnya cukup, secara otomatis fotosintesisnya juga akan lebih sempurna, ya. Kemudian ini juga dibarengin dengan kondisi iklim yang bagus, kondisi cuaca yang bagus, kemudian mendapat
penyinaran yang sesuai. Yang ketiga adalah penyerbukan. Berbicara tentang penyerbukan berarti berbicara tentang seberapa banyak ketersediaan serangga penyerbuknya atau serangga Elaedobiusnya. Untuk mengetahui seberapa banyak ketersediaan serangga penyerbuknya, maka harus kita lakukan sampel perhitungan serangga tersebut dengan mengidentifikasi berapa banyak jumlah bunga jantan yang ada di blok tersebut. Dengan demikian kita akan mengetahui apakah serangga penyerbuk tersebut cukup untuk membuahi semua bunga-bunga antesis pada tanaman kelapa sawit. Standar dari serangga penyerbuk yang kita butuhkan dalam 1 hektarnya minimal mencapai 20.000 ekor dalam 1 hektarnya. Teman-teman sekalian, semakin banyak serangga penyerbuknya akan semakin baik, dan secara otomatis ketika serangga penyerbuknya banyak, pasti tingkat keberhasilan buah tersebut akan semakin tinggi juga. Keempat adalah drainase. Teman-teman sekalian, sahabat tani dimanapun berada, kita sama-sama mengetahui bahwasanya tanaman kelapa sawit ini sangat berhubungan erat dengan kebutuhan air yang cukup banyak sekali. Untuk menjadikan tanaman tersebut tumbuh jagur, tumbuh sesuai dengan harapan kita, maka ketersediaan air juga harus cukup. Berbicara tentang ketersediaan air berarti kita berbicara tentang tata airnya. Bagaimana penataan air kita, baik itu penataan di luar blok maupun di dalam blok. Teman-teman sekalian, kebutuhan air setidaknya mencapai pada standar permukaan 50 sampai 60 cm dari permukaan tanah. Kemudian untuk kebutuhan air di dalam blok atau aerasi tanah minimal 60 cm dari permukaan tanah juga. Sehingga dengan cukupnya ketersediaan air, maka secara otomatis tanaman-tanaman tersebut akan mampu tumbuh secara baik sesuai dengan apa yang kita harapkan, yaitu produksi yang maksimal. Teman-teman sekalian, untuk menghindari penurunan BCR secara drastis, maka empat faktor tadi adalah hal mutlak yang harus betul-betul kita jaga ketat. Jangan sampai keempat ini jadi sebuah kesalahan sehingga akan berujung pada penurunan BCR tersebut. Teman-teman sekalian, faktor selanjutnya yang mempengaruhi penurunan BCR adalah faktor crop recovery. Berbicara tentang crop recovery berarti kita berbicara tentang manajemen panen. Yang pertama yang harus kita jaga tadi adalah pusingan panen. Pusingan panen kita idealnya 6/7. Ini adalah mutlak. Jika sampai rotasi lebih dari 7 hari, ini akan menyebabkan perubahan mutu panen atau dapat menyebabkan buah-buah kelewat matang atau overripe, kemudian juga menghasilkan janjang kosong, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan BCR tersebut. Selanjutnya losis panen. Hasil dari tingginya rotasi panen atau melebihi dari 7 hari tadi berdampak pada losis ya. Buah-buah overripe, tandan kosong, buah busuk dan berundulan-berundulan yang tertinggal adalah bagian dari losis yang diawali dari meningginya rotasi panen tersebut. Teman-teman sekalian, selanjutnya faktor yang menyebabkan turunnya BCR adalah buah restan yang kita panen pada hari ini
itu tidak terangkut semuanya, tidak terkirim semuanya ke PKS, atau istilahnya kita adalah buah restan. Ini juga sangat mempengaruhi sekali kondisi berat janjang rata-rata kita. Mengapa? Karena secara teori apabila buah tidak diangkut ke PKS selama 12 jam, itu akan mengalami penurunan sebanyak 2% dari berat sebelumnya. Teman-teman sekalian, sahabat tani dimanapun berada, demikian yang bisa saya sampaikan terkait analisa penurunan BJR. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam Planter Indonesia, salam tandan berduri.